Tak Begini cuman, ya? Kenapa tiba-tiba jadi begini? Timbul hati terakhir tadi. Iya sih, betul. Tapi selain dari aksi dari aerobatik Jupiter tadi, TNI Angkatan Udara juga menampilkan atraksi pesawat tempur F-16 di hadapan Presiden Joko Widodo dan para tamu undangan dalam peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Lebih lengkapnya kita simak laporan berikut ini. Penerbang tempur TNI Angkatan Udara kembali unjuk gigi di rangkaian upacara HUT ke-79 RI dengan bermanuver di atas langit Ibu Kota Nusantara. Tim Garuda Flight dari Skadron 3 dan 14 Wing Udara 2 Lanut Iswayudi menyuguhkan 3 atraksi manuver pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Atraksi pertama, manuver High Jitter. F-16 muncul dari arah belakang podium kehormatan, kemudian berbelok tajam sambil menembakkan flare ke udara. Manuver kedua, High Speed Spiral Climb. F-16 terbang menanjak dalam kecepatan tinggi sambil berputar-putar melawan hukum gravitasi. Manuver juga dilakukan dengan menembakkan flare. Sebelum manuver ketiga, flight leader menyampaikan selamat ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Nusantara baru, Indonesia maju. Salam Swabuana Paksa Merdeka. Terakhir, 5 unit F-16 melakukan manuver bomb burst, terbang berpencar dengan masing-masing pesawat menembakkan flare. Atraksi manuver udara F-16 TNI Angkatan Udara turut memukau warga yang hadir di IKN. Sebagian dari mereka mengaku baru pertama kali melihat demo udara pesawat tempur di lokasi yang kini bernama IKN. Tim Liputan Kompas TV. Ya, tidak hanya di IKN dan Istana Merdeka, saudara, di sejumlah daerah upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di dalam laut. Wah, ini benar-benar luar biasa sekali ya. Pengibaran bendera merah putih di dalam air tak kalah hikmat dengan di darat. Warga kampung Namatota, Kaimana, Papua Barat bersama Satpol Air dan komunitas pecinta lingkungan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih, tapi di kedalaman 15 meter. Upacara bendera di bawah laut juga diikuti oleh puluhan anak sekolah dan warga yang berkumpul di ujung dermaga. Peringatan kemerdekaan juga diisi dengan kegiatan pemulihan karang laut. Hal yang sama juga dilakukan di wilayah Indonesia Barat. Ini salah satunya adalah upacara bendera bawah laut yang digelar anggota TNI Angkatan Laut dan para peselam di dasar laut perairan Pulau Sangiang, Kabupaten Serang, Banten. Saya nggak kebayang kalau saya menyelam di sana kan. Wah, seperti apa. Butuh kemampuan yang terlatih ya. Dan keberanian tentu saja. Nah, pengibaran bendera raksasa dilakukan sekaligus sebagai sarana mengenalkan keindahan ekosistem bawah laut kepada seluruh masyarakat. Yang juga tak kalah istimewa, Tifal, di Pangkep, Sulawesi Selatan, saudara. 15 orang penyelam mengibarkan bendera merah putih raksasa di dasar laut sedalam 20 meter. Lebih dalam lagi, oke. Tidak menyurutkan rasanya mengibarkan bendera nampaknya ya. Di wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pengibaran bendera di bawah laut memang tujuannya untuk membangkitkan nasionalisme, sekaligus semangat menjaga ekosistem laut. Keberanian itu yang jadi dasarnya sekarang. Keberanian, tapi kan demi merayakan hari ulang tahun ke-79 memang ada banyak cara. Kalau Mas Ar mungkin sudah melalui bertahun-tahun di sana ya Mas Ar ya. Ini mungkin nanti bisa coba tahun depan ikutan pengibaran bendera bawah laut kayaknya Mas. Cukup menantang ini ya. Beda soalnya ya. Biar nuansanya dapat beda gitu kan. Cukup berbeda. Nah, kita pasti akan hadirkan lagi perbincangan dengan Mas Ar juga, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas TV. Jangan kemana-mana saudara.